Pertanyaannya, bagaimana cara saya mengenal Allah? Hah? Bagaimana cara saya mengenal Allah? Karena saya ingin ibadah kepada Allah, tentu tugas saya mengenal dulu siapa yang saya sembah. Nah, bagaimana cara saya mengenal siapa yang saya sembah? Mengenal Allah, maka ulama membuatkan kita yang namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Apa yang dipelajari dalam ilmu tauhid? Sifat 20. Ya, di sini belajar sifat 20 kan? Kalau nggak belajar berarti sudah lain, sudah paham ini. Ya. Cara kita mengenal Allah adalah dengan mempelajari sifat 20. Kenapa mesti 20? Kenapa harus 20? Ya. Jawabannya 20 itu adalah batas akal manusia untuk mempertanyakan ketuhanan. Yang 20 itu. Ya. Batas akal manusia untuk mempertanyakan ketuhanan. Kita kalau ingin berkenalan dengan sesuatu, yang menjadi pertanyaan kita apakah sesuatu itu ada atau tidak. Begitu juga manusia ingin mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal siapa yang disembah, tentu yang menjadi pertanyaan Allah itu ada apa tidak? Allah itu ada apa tidak? Ya. Maka di dalam sifat 20 yang pertama itu disebutkan sifat yang pertama adalah sifat wujud. Sifat wujud, bahwa Allah itu ada. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha menghidupkan. Berarti ada lapas Allah, Allah itu ada. Adanya alam semesta ini tidak mungkin dengan adanya sendiri. Berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Ya. Setelah kita tahu bahwa Allah itu ada dengan sifat wujudnya, tentu kita juga akan bertanya, manusia ini bagi orang yang ingin ma'rifat mengenal Allah, pertanyaan keduanya adalah sejak kapan Allah itu ada? Kalaupun Allah ada, sejak kapan? Ya, maka dijawab dengan sifat yang kedua, Allah itu qidam. Apa arti qidam? Terdahulu. Allah itu ada sebelum sesuatu ada. Sifat qidam. Itu Allah ada sebelum sesuatu ada. Wal awwal wal akhiru. Allah itu yang maha awal dan maha akhir. Wal zahir wal batin. Allah yang nampak dan yang tersembunyi. Kemudian pertanyaan kita sebagai manusia yang awam, yang ingin ma'rifat mengenal Allah, kita ingin tahu siapa yang kita sembah. Setelah kita bertanya Allah itu ada apa tidak, ternyata ada, wujud. Kemudian adanya Allah sejak kapan? Qidam, terdahulu. Ya. Kemudian setelah itu kita bertanya lagi, kira-kira Allah itu sampai kapan adanya? Allah yang ada ini yang kita sembah, yang terdahulu sifatnya, kira-kira sampai kapan Allah ini akan ada? Jangan sampai kita menyembah sesuatu yang sifatnya fana. Jangan sampai kita menyerahkan diri kita menyembah sesuatu yang kita sembah sendiri ternyata tidak kekal, dia fana. Maka sifat yang ketiga adalah wujud, qidam, baqa. Allah itu maha kekal, tidak akan pernah fana, tidak akan pernah binasa. Itu sifat Allah di dalam sifat 20 itu. Kemudian setelah itu kita bertanya kembali, Allah ada, adanya Allah terdahulu. Kemudian Allah ini kekal, tidak akan binasa. Kemudian pertanyaan kita, kira-kira bagaimana sih rupanya Allah itu? Ya, ada yang bisa jawab? Bagaimana rupa Allah? Maka jawabannya di dalam sifat 20.
Apa kata sifat 20 yang keempat? Allah itu sifatnya adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak serupa, tidak sama dengan segala sesuatu. Mukhalafatul hawadis. Maka kita meyakini Allah yang kita sembah ini adalah berbeda dengan seluruh makhluk. Maka kita pun sebagai umat Islam tidak boleh mensifatkan Allah dengan sifat yang serupa dengan makhluk. Tidak boleh kita mensifatkan Allah dengan sifat apalagi sama yang serupa, yang mirip saja, tidak boleh. Ya, misalnya apa? Allah memiliki tempat, manusia memiliki tempat, berarti serupa apa sama? Sama, tidak boleh kita serupakan Allah. Maka tidak tepat jika ada keyakinan orang yang mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di arsy. Allah itu duduk di langit. Allah itu di langit. Allah itu di arsy. Tidak tepat. Kenapa? Karena sifat duduk itu adalah sifat makhluk. Sifat tinggal adalah sifat makhluk. Sifat mempunyai tempat adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah sudah menjadi keyakinan kita, mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak serupa, tidak sama dengan makhluk. Ya Allah itu tinggal di arsy, dalilnya jelas dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu Ar-Rahman, bersemayam, tinggal di arsy. Itu kan dalam Al-Quran sudah jelas. Kenapa kita sekarang mengatakan Allah itu tidak tinggal di arsy? Kalau itu pertanyaannya dan jawabannya, dalilnya, bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang mengatakan a'amintum man fis sama? Tidakkah kau percaya dengan yang di langit? Bagaimana dengan dalil Al-Quran yang mengatakan wa huwa ma'akum ainama? Bahwa Allah selalu bersamamu dimanapun berada. Bagaimana dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap sepertiga malam Allah turun dari langit? Bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di gunung Tur Sinai? Kalau kita mengatakan Allah itu memiliki tempat. Nah, sekarang tempat Allah di mana yang pasti? Satu ayat mengatakan di arsy, satu ayat mengatakan di langit, satu ayat mengatakan Allah dimanapun ada, dimanapun kamu berada, engkau bersama Allah. Maka dalil-dalil yang mengatakan sifat Allah memiliki tempat itu justru membantah dalil yang mengatakan adanya Allah di arsy. Kenapa? Karena dalil-dalil itu bertentangan. Sehingga ulama ahlu sunnah wal jamaah menyimpulkan bahwa Allah itu ada dan tidak memerlukan tempat. Itu kesimpulannya. Setelah dikaji semua isi Al-Quran dan hadis. Jangan kita berdalil baru baca satu ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa langsung menyimpulkan bahwa Allah yang kita sembah ini bersemayam di arsy. Jangan. Itu bukan orang alim, ya. Itu orang baca Google. Kalau orang alim dikupas dulu Al-Quran itu semuanya baru disimpulkan. Kemudian kalau kita mengatakan Allah itu bersemayam di arsy, sedangkan kita ketahui bahwa selain Allah itu adalah makhluk, termasuk arsy ini adalah makhluk Allah, maka pertanyaannya adalah sejak kapan Allah itu tinggal di arsy? Kalau kita meyakini Allah tinggal di arsy, sejak kapan? Maka kan bingung orang. Pertanyaan yang kedua, kalau kita meyakini, karena sebagian akidah orang meyakini itu, ya, meyakini itu. Kalau kita mengatakan Allah tinggal di arsy, Allah tinggal di langit, pertanyaan yang kedua, di mana Allah sebelum menciptakan arsy dan langit? Bingung enggak? Bingung kita dibuat kalau kita mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Maka kita sebagai orang Islam, ahli sunnah wal jamaah, ya, meyakini Allah itu ada
dan tidak memiliki tempat, tidak membutuhkan tempat. Itu keyakinan kita. Nah, baru kita sudah mengenal Allah, ya. Kita mengenal Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya, ya. Kemudian kita belajar yang kedua adalah bagaimana cara kita menyembah Allah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Setelah kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, ya secara tuntas di dalam kitab dibahas sifat 20 itu. Nah, tapi kan ini pengajian umum ya secara umum saja, ya. Ya secara umum. Karena kita tidak pakai kitab, ya. Kita secara umum. Setelah kita mengenal Allah yang kita sembah, langkah kita selanjutnya adalah bagaimana cara saya untuk menyembah Allah. Itulah diistilahkan dengan ilmu syariat.